Oke, halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kali ini kita belajar PJOK. Nah, PJOK di bab 3 memasuki permainan khas bulu tangkis kayak gitu. Nah, ya seperti biasa, ini perbedaan dalam teorinya ternyata signifikan, sangat amat berbeda gitu. Jelas sekali bahwa dari kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 8, kelas 7 tahap dasar, terus kelas 8 ke tingkat bagaimana tekniknya, dan kelas 9 itu berbagai belajar bermain pola bulu tangkis gitu. Nah, kalau kalian lihat di halaman 24, pola pukulan yang dilakukan atau yang dilatih dari yang mudah menuju ke arah yang lebih suka. Ini kalau kalian lihat ada service lock, underhand lock, silang, terus pokoknya gini. Itu kalian ini kalau kalian sudah belajar bagus gitu. Jadi saya akan jelaskan saja. Kalian belajar service gitu, terus kalian belajar bola lock, pukulan lock jauh. Terus kalian belajar chop itu kayak chop jadi cuma ngambil dikit supaya bola itu kok itu lewatinnya dikit gitu. Nah, itu tuh teknik yang sangat mengicu. Tapi kan kalau kalian suka nonton bulu tangkis, chopnya itu misalkan ke arah yang samping jauh supaya musuhnya ngejar gitu. Terus ada smash, mungkin arah jam. Nah, ini kan ada berbagai pola gitu, entah itu dari yang pukulan jauh menyilang sampai pukulan smash gitu. Nah, kalau saya melihat saya akan jelaskan. Nah, di halaman 30 mengenal akhlak bulu tangkis Indonesia, kalian harus baca, ini sangat amat keren sekali. Freddy Sonfeld, nah, ini adalah orang yang salah satu pendiri PBSI gitu, dan dia merupakan orang Indonesia pertama yang pernah menjabat sebagai Presiden Bulu Tangkis Internasional IBF gitu. Wah, keren sekali, ini orang Indonesia pertama yang menjabat IBF gitu. Nah, peraturan permainan bulu tangkis pun ini lebih ke arah wasit, keren gitu. Jadi ya prakteknya nggak jauh dari video presentasi tentang wasit kayak gini. Jadi sering terjadi seorang atlet merasa dirugikan oleh petugas lapangan, khususnya wasit yang memimpin pertandingan atau hakim garis kayak gitu. Ya saya lebih tahunya ke sepak bola karena sering nonton sepak bola kayak yang harusnya itu gol tapi malah dianggap offside. Misalnya lagi kan kemarin yang kalian misalkan kalau nonton Chelsea Liverpool sangat seru sekali, pihak fans Chelsea bilang dirugikan wasit karena sebenarnya itu bolanya nggak sengaja kena tangan gitu, tapi wasit mengatakan itu ada tangan aktif gerakan handsball, sampai itu pemain tersebut kartu merah, terus Liverpool dapat penalti, akhirnya skornya sama kayak gitu. Terus juga kadang-kadang sering ada yang ada pelanggaran yang harusnya pelanggaran biasa, terus dianggap pelanggaran serius malah karena kartu merah kayak gitu. Padahal kartunya kuning cukup, kalau enggak ya mungkin kan si korbannya berlebihan kayak gitu. Terus kayak ada yang sering tuh kalau kalian lihat pasti pemain diving kayak gitu kan. Jadi kayak diving di kotak penalti lawan. Sebenarnya kagak ada tindakan yang terlalu serius, cuman ya gak ada apa-apa gitu. Tapi si pemain itu mengambil kesempatan, jadi dia pura-pura jatuh diving, terus wasit mengecek pelanggaran penalti. Wah, itu teknik taktik kayak gitu. Nah, tetapi bedanya di sini adalah ini pemain bulu tangkis nggak bisa taktik tuh, taktik diving, taktik nggak bisa. Ini murni kesalahan wasit. Nah gitu. Jadi kalau yang sepak bola ada dari teknik divingnya, terus teknik yang berlebihan dari anak pemain supaya wasit bisa mengambil keputusan kontroversi gitu. Tetapi sepak bola pun bisa wasit mengambil keputusan yang salah, seperti hanya hakim garis yang harusnya itu offside, tapi hakim garis malah agak angkat bendera kayak gitu. Ada. Ini juga kalau kalian melihat, setiap wasit hendaknya mengecek kapan harus bertugas dan mengetahui lapangan mana. Itu penting tuh, jangan sampai wasit nggak tahu nih lapangan yang mau dipakai mana, terus tahu-taunya salah kayak gitu. Terus scoring sheet ya mengisi kolom, diisi kayak gitu.
Terus memiliki alat tulis, stopwatch dan alat undi ya gitu. Ini kalian bisa baca nih. Ya, pokoknya wasit nih harus bagus dan harus bisa nih. Kayak gitu. Nah, bagi pelaksanaan pertandingan, ini ada awal-awalnya. Pada saat akan dimulai pertandingan, wasit memperkenalkan para pemain. Ya, kami perkenalkan tunggal putra atau putri situ. Atau semifinal tunggal putri siapa? Itu sebelah kiri kanan saya ada siapa kayak gitu. Mulai pertandingan hakim servis, hakim garis, tugas scoring siap, pemain siap. Pemain pertama kosong mulai kayak gitu. Kalau di sepak bola ada jadi kayak gitu. Aduh jam kayak gitu. Nah, terus lihat ada di halaman 32 hakim servis, hakim garis. Ini ada perbedaannya. Terus kayak ini kalau biasanya kalau kita lihat kok masuk out gitu. Terus lihat sampai halaman 33 info bulu tangkis. Di sini kita bisa melihat atlet senior dan legenda Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Wow. Nah, kalau polanya, nah ini lihat, nah dulu lihat di halaman 28 permainan tunggal. Yaitu suatu permainan harus dilandasi oleh suatu rencana. Ini kalau tunggal tuh benar-benar konsep serangan apa itu harus sesuai rencana kayak gitu. Main bulu tangkis dia cuma masalah mukul, ada teknik polanya benar-benar kita harus bisa membaca permainan lawan, arah serangannya, terus kita lihat kelemahannya itu biasanya kita bisa melihat sisi dari mana yang lawan nggak bisa nyerang balik, entah itu di sebelah kiri, kanan atau bagaimanapun. Nah, kalau yang pertama berdasarkan kekuatan dan kecepatannya. Kalau kalian lihat permainan kemarin bulu tangkis, kalau kalian melihat The Minions, saya waktu itu nonton itu pagi gitu. Saya nontonnya di siaran Twitter, ada link dari Twitter siaran langsungnya, akun salah satu bulu tangkis menyiarkan live di Twitter. Saya nonton ini musuh menggunakan kekuatan dan kecepatan. Jadi terus-terusan di smash, dipukul kagak beres. Tim Indonesia cuma bisa defend balikin, capek, jadinya kalah kayak gitu. Nah itu kalau kalian punya kemampuan kecepatan dan stamina yang bagus, itu yang pertama bagus. Atau enggak yang kedua berdasarkan daya tahan dan keuletan. Ini kalau daya tahan dan keuletan pemain kita nih harus benar-benar stamina fisiknya harus kuat. Jadi bolanya kita harus main jauh, harus sabar gitu. Kita harus bisa main jauh kayak gitu. Terus habis itu juga kita harus ulat mengeksplor lawan. Jadi kayak misalkan bola musuh ngasih kita harus ngasihnya hilang, harus ngasih ke arah perlawanan supaya kita harus melihat kemampuan musuhnya nih. Kalau kita di smash ini serang balik, kita harus siap balikin lagi ke yang lain gitu. Jadi sampai dia melakukan kesalahan sendiri, sampai misalkan kesalahannya itu pukulan netting atau enggak koknya itu kena net jatuh ke daerah dia sendiri gitu. Itu teknik yang benar-benar harus ekstra, karena dia yang match terus, kitanya harus balikin, harus yang jauh, harus sabar, harus cepat kita juga, karena kan dia smash cepat gitu. Nah terus kita gerakannya harus cepat, terus balikinnya harus jauh. Kenapa harus jauh? Supaya kita harus siap-siap ancang-ancang. Jadi kita pasti dihabisin musuh, ini match lagi kita harus sudah siap. Nah terus, teknik ganti uang nih yang sering ada cop-cop. Ya biasa disangkanya mau bukan jauh, totoknya pendek, cuma ngecop deket net doang gitu. Wah itu pada musuh udah jauh siap-siap, tapi deket ya lagi gitu. Nah ini nih yang permainan ganda nih, sistem supply side. Ini kalau kalian bermain ganda atau kalian main bulu tangkis, ini pola kiri kanan. Ini kalau kelemahannya ini adalah ya kalau mau nyerang itu agak sulit. Ini tapi kalau
Saat ini kelebihannya di defense. Jadi wilayah kiri kanan itu udah masing-masing tanggung jawab. Tapi kalau nyerang kan tergantung dari bagaimana pola nyerangnya itu, mau smash ke arah mana, terus sama mau siapa yang nge-smash. Misalkan kalau bolanya udah masuk ke arah kita yang di samping, entah itu dia lagi posisi gini kan udah bisa nge-smash kayak gitu. Jadi itu yang saya set. Nah, saya kalau biasa main bulu tangkis itu makanya front and back, jadi belakang. Jadi saya bagian yang belakang. Kalau ada bola yang arah ke belakang, saya harus siap gitu. Terus teman depan, pokoknya harus udah sehati dah, harus udah bisa sama-sama mengerti. Kalau bola ini pemain depan nggak bisa ngambil, ngelosinya pun kita sudah siap. Jangan sampai sering banget tuh miskom kayak disangkanya bolanya pokoknya mau dia ambil pemain depan, atau dia di los gitu, kita yang bisa di belakang kayak gitu. Nah, itu harus sudah sama-sama saling mengerti gitu. Jadi bagian-bagian mana yang harusnya pemain depan ngelos sama ngambil. Tapi kelemahannya kalau musuh nyerang ke depan terus, jadi pemain depan teman kita yang depan terima respon balik ini capek kayak gitu. Dan kita belakang ya jadi ngeliatin doang kayak gitu. Tapi yang bagusnya sistem ketiga nih, sistem bergantian atau sirkuler. Jadi kalau kita nyerang, kita depan belakang. Jadi yang depan udah siap-siap kalau bola pendek dia nyerang balik, kalau bola jauh yang belakang udah siap nge-match. Tapi kalau kita diserang terus, ya kita defend, jadi side by side. Tapi kalau kita mau nyerang, kita front and back. Jadi kenapa kita nyerang front and back? Karena di situ kita sudah siap ancang-ancang serangan balik, sama kita sudah siap nyemes. Kalau side by side, kita ini cuma bisa balikin bola. Kalau mau smash samping-samping sulit. Kayak gitu. Nunggu ada momen yang pas, misalkan bolanya jatuhnya ke arah yang pas. Kayak gitu. Oke, cukup sekian pembahasannya. Video prakteknya itu, tugas prakteknya itu video presentasi tentang wasit. Cukup sekian dan terima kasih. God bless.